Gimana kesan lo sama motor Bison? Jujur sama Teng, sorry sebelumnya gue ngerendahin Bison paling gitu-gitu aja. Wah si anj. Tapi akhirnya gue pertama lihat dan lu lihat kan, gue langsung pengen anjir, harusnya ini buat gue bukan buat giveaway. Pertanyaan yang paling banyak dikirim lewat DM Instagramnya Katros Garage itu yang pertama, modif motor dengan range 20 jutaan itu dapat nggak? Kalau modif di Katros itu udah sama motornya atau motornya disediain sama Katros Garage itu bisa apa enggak? Ya ini lagi ada si Catur DHR. Jadi dia nih yang megang akun Instagramnya Katros Garage sebenarnya cuy. Tapi lu lagi ngapain sih? Lagi motor apa? Oh ini Aerox Jaksel. Aerox Jaksel. Ini Aerox buat giveaway dari Nutens. Kita lihat dulu ya. Nah ini kalau kalian lihat semua ubahannya sih sebenarnya simple ya. Di bagian body ini gua airbrush semua. Untuk suspensi ini gua udah pakai yang aftermarket. Nih suspensinya dari Scarlett. Dia modelnya upside down. Jadi kalian yang punya Aerox mau ganti suspensi depan biar lebih keker, bisa pakai nih dari shock breaker upside downnya Scarlett. Untuk suspensi yang belakang ini gua pakai Scarlett juga. Ini tipe no-stack, ada tabungnya. Lalu kalau untuk knalpotnya, ini knalpot gua pakai Rockfan. Finishingnya oke sih ya gue lihat. Terus biar tambah menarik juga, di bagian deck-decknya sini gua pasangin rubber protector dari Hayai Desu. Sebenarnya mereka tuh ngeluarin banyak banget buat Aerox, tapi gua nggak pakai semua. Yang gue pakai itu yang pertama hanya di bagian depan sini aja. Terus yang di bagian tengah atau pelindung apa nih? Tutup tangki ya. Terus yang di samping sini ini juga gue pakein. Untuk yang di bawah sini sebenarnya ini nggak ada sih di katalog ya, cuman gue improve aja sih, gue tempel-tempel. Oke, di sini pasti, jadi gue tempel di sini. Lalu di bagian yang belakang nih efek banget sih ya. Jadi kayak ada aksen-aksennya gitu, jadi tambah manis, tambah sporty juga. Sebenarnya di tahun ini gue tuh lagi ngebikin satu divisi khusus, bukan divisi khusus atau divisi baru sih lebih tepatnya. Yang gue namain itu adalah Katros Cycle. Kalau Katros Cycle ini, jadi gue kayak pengen bikin motor custom, tapi yang sebenarnya tuh nggak ada yang mesen gitu loh. Jadi gue bikin aja, gue bikin yang gue pengen seperti apa. Terus ketika udah jadi, motornya gue jual. Dan setelah gue searching, akhirnya gue ketemu jodohnya itu ada di Yamaha Bison dengan mesin 150 cc. Setelah gue beli bahannya, gue custom. Kemarin tuh motor Bison kita custom sekitar sebulanan. Ubahannya sih sebenarnya simple, karena memang gue pengen bikin motor bikinan Katros Cycle itu adalah motor custom yang masih bersahabat untuk dipakai harian gitu loh. Dan sekarang motor udah jadi cuy. Ya, ini dia Yamaha Bison Katros Cycle edisi pertama. Nah, motor Bison ini gua jual dengan harga 20 jutaan. Nah, dengan budget 20 jutaan, otomatis ban yang kita pakai itu speknya adalah ban lokal. Nah, di sini gua pakai ban dari merek FDR. Untuk yang depan ini ukurannya 130/70 ring 17, sedangkan yang belakang adalah 140/70 ring 17. Sedangkan untuk bagian velgnya ini kita tetap mempertahankan bawaan standarnya yang model palang. Urusan suspensi. Nah, untuk yang depan beruntung banget basicnya atau standarnya dari Yamaha Bison ini udah dibekali dengan shock breaker tipe teleskopik yang ukurannya juga udah gede, yaitu 41 mm. Lalu kalau untuk yang belakang, suspensinya gue pakai dari merek Scarlett. Nah, ini memang spesifik atau dibuat khusus untuk Yamaha Bison. Dan kalau gue lihat dari bentuknya atau build quality-nya juga udah oke banget. Ini gue pilih yang pernya warna kuning ya. Sebenarnya mereka ada pilihan warna lain. Dan keunggulan dari shockbreaker ini, dia udah punya tabungnya cuy. Tabungnya itu bukan yang model nyatu gitu, tapi ini udah tabung pisah. Dan shockbreaker ini memiliki beberapa fitur yang bisa disetel gitu loh. Yang pertama ada setelan preloadnya yang di atas ini. Terus juga ada setelan rebound di bagian bawah. Jadi supaya bisa disetel baliknya itu shockbreaker mau cepat atau mau lambat. Terus di bagian tabungnya sendiri itu udah ada setelan kompresinya. Jadi keras empuknya shockbreaker ini nyetel itu tinggal diputar-putar aja. Ya. Nah, untuk bagian lampu-lampunya ini untuk headlampnya gue pakai lampu tipe halogen yang ukurannya adalah 5,75 inch. Nggak terlalu besar karena gue menyesuaikan dimensinya si Bison yang sebenarnya nggak terlalu besar ya. Dan untuk lampu sen ini gue pakai lampu sen tipenya LED, modelnya juga udah retro ala-ala gitu kan.
Dan untuk yang lampu belakangnya itu gue pilih yang modelnya simple aja dari aftermarket juga. Nah ini kalau kalian lihat sebenarnya kalau dari tengah ke depan sasis motor ini tuh sebenarnya masih standar banget ya. Nggak ada yang kita rombak, nggak ada yang kita papain. Tapi yang kemarin kita custom itu adalah sasis bagian belakang ini cuy. Nah, dan sekarang ini udah gua ganti baru lagi. Jadi bentuknya ya masih kelihatan kayak sasis orinya ya. Cuma sebenarnya ini udah beda jauh banget karena sebenarnya aslinya itu dia sebenarnya tinggi banget cuy di belakangnya gitu kan. Nah, ini udah kita pendekin. Sedangkan untuk bagian bodi-bodinya, nah hampir semuanya kayak misalnya spakbor depan, bodi samping, bagian tangki, alas jok, dan spakbor belakang itu kita buat handmade semua menggunakan bahan plat galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Oke, sekarang kita bicara tangki ya. Nah, tangki yang baru ini desainnya memang sengaja gua buat dia lebih ramping gitu cuy dibandingin tangki standar. Kalau tangki standar itu kan tampungan bahan bakar juga banyak gitu. Ini karena stylenya gue pengen bikin simple, jadi dimensinya gue bikin ramping, dan sekarang tangki ini bisa menampung bahan bakar sebanyak 10 literan. Nah kalau kalian lihat desain dari bentuk bodi sampingnya ini, di bagian depan ini kan kayak ada potongan gitu ya. Nah ini sebenarnya sengaja gue buat supaya bagian shock breaker belakangnya itu terekspos, jadi kelihatan gitu. Lalu kalau untuk bagian painting atau pengecatan di motor ini, aslinya motor ini tuh di STNK-nya kan warnanya abu-abu. Nah ini sebenarnya gue tetap cat warna abu-abu, cuman abu-abunya gue ganti. Kalau abu-abu yang kayak sekarang ini biasa itu dibilang abu-abu Audi gitu loh. Gue pengen bagian mesin dan bagian sasisnya tuh kelihatan berbeda, kelihatan kontras. Maka itu untuk di bagian mesinnya, mesin itu gue cat warna hitam juga, cuman gue bikin dia kayak wrinkle atau kulit jeruk. Jadi walaupun warnanya sama-sama hitam, tapi teksturnya berbeda. Tambah kontras lagi, dimana untuk bagian baut-bautnya di motor ini juga, khususnya baut mesin ya, ini gue lapis chrome. Jadi kalau misalnya dasar udah hitam, warna hitam mesin gitu kan, terus ada baut yang chrome-chromean, itu jadi kelihatan menonjol banget gitu baut-bautnya. Dan gue sih suka banget kalau kayak gitu. Terus kalau untuk joknya, ini tadi ya gue bilang custom juga. Dimensinya ini gue bikin nanggung sih cuy. Jadi kalau dipakai sendiri keren, cuman kalau mau dipakai boncengan tetap bisa boncengan kalau terpaksa gitu loh. Nah ini untuk bahan kulit joknya sendiri gue menggunakan bahan MB-Tech Carrera. Terakhir masalah knalpot nih cuy. Motor custom kalau pakai knalpot standar atau nggak ada suaranya, menurut gue masih kurs ya kan. Nah ini knalpotnya udah gue ganti. Untuk bahannya itu kita pakai bahan stainless, jadi udah anti karat. Dan untuk bentuk silencernya sendiri gue sih pilihnya yang nggak neko-neko ya. Ukurannya nggak terlalu panjang, dan posisi silencernya sendiri tuh ada di bawah mesin. Bagaimana dengan suara knalpotnya? Langsung kita geber. Ya jujur aja kalau suara knalpotnya sih, karena ini satu silinder dan mesinnya juga cuma 150 cc ya, jadi so-so lah ya kalau suara knalpotnya. Sekarang gue mau coba nih di jalan raya, seperti apa rasanya naik motor custom ini, apakah masih cukup nyaman untuk dipakai harian? Langsung kita tes. Yuk! Tadi ketika gue pakai jalan rasanya ya kayak naik motor sih ya pertama. Yang kedua untuk sitting posturnya masih enak banget, karena kalau kalian lihat ini sebenarnya kan genrenya nggak terlalu kayak yang bikin pegel kayak cafe racer gitu ya. Ini kan masih bisa dibilang kayak tracker lah. Cuma memang kalau untuk dalam kondisi hujan, kalau kalian lihat spakbor ini kan ukurannya pendek ya, mungkin nyiprat sih ya. Sebenarnya gue bikin motor ini kan buat dijual dengan brand Katros Cycle gitu. Cuma kemarin ketika gue bangun motor ini dan progres ngebangun itu baru kayak 2 atau 3 mingguan, ternyata motor ini langsung dibeli sama Nutens buat di giveaway. Jadi ini motor Bisonnya, dan ini Aerox. Mudah-mudahan yang beruntung ini adalah orang yang tepat buat motor perdananya si Katros Cycle ini. Pertanyaannya sekarang, Bang, gimana caranya kalau misalnya gue juga mau ngedapetin atau mau ngebeli motor ini gitu loh. Motor yang kayak gini cuman kami bikin di divisi baru kami, yaitu Katros Cycle. Untuk produksi kedua motor Katros Cycle ini mungkin baru bulan depan bakal kita produksi lagi ya. Jadi kalau kalian di sini ada yang minat, pantengin aja Instagramnya Katros Garage, karena sebenarnya Instagram Katros Cycle ini nggak punya Instagram cuy. Dia masih nebeng sama Katros Garage Instagramnya. Jadi nanti kalau misalnya dia udah punya Instagram sendiri, nanti bakal kita umumin di Instagramnya Katros Garage.
Garage. Oke cuy, segitu aja untuk episode kali ini. Seperti biasa gua Ateng cabut. Peace. Tuh, udah laku aja masih dilirik-lirik sama orang. Dinaik-naikin. Lu mau? Belilah.